namanya siapa dan dari semester berapa? Nama saya Mikael Winter Putra dari semester 4. Saya Carlos Taveris dari semester 4 juga. Pasti sebagai anak hukum yang dapat familiar kan ya, baru namanya undang-undang hak cipta. Nah, saya mau nanya nih, menurut abang-abang nih, tindakan dari mahasiswa yang sering fotokopi atau download di PDF di internet itu termasuk pelanggaran hukum atau tidak? Alasannya kenapa? Kalau dari saya sih sebenarnya kan ada beberapa situs yang resmi dan itu berbayar. Nah mungkin dari banyak mahasiswa tuh banyak lebih memilihnya tuh di situs bajakan karena gratis. Tapi menurut saya juga itu pelanggaran sih karena itu udah ada hak ciptanya juga dan itu hasil karya orang lain yang harus kita hargai. Tapi yang kita harus minimalisir tuh orang-orang yang menyebarkannya. Karena itu makanya orang lain tuh bisa ngambil bajakan daripada bayar. Dari saya sendiri sih. Menurut saya sih kurang lebih lah ya sama seperti Widi tadi bilang. Sebenarnya itu sebenarnya kalau kita lihat lagi itu masuk dalam pelanggaran hukum karena memang udah ada diatur kan ciptanya. Tapi ya kita harus melihat lagi lah konteksnya dia mengambil itu atau gitu. Itu sih kalau menurut saya sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berarti kan aturannya kan udah ada dilarang. Nah, tapi di realita lapangan ini kan banyak mahasiswa lebih milih PDF yang buka lah ya. Karena buku asli ini kan atau fisik ini kan mahal. Nah, itu boleh dimaklumi atau enggak salah? Kalau menurut saya sih karena zaman sekarang tuh semuanya serba instan ya. Jadi itu mungkin itu bisa dimaklumi. Cuman kalau bisa terutama anak hukum tuh butuh namanya buku untuk benar-benar dipelajari gitu. Tapi saya lebih sukanya ke Gramet atau yang resmi gitu. Kalau pendapat saya sih sebenarnya kalau melihat zaman sekarang apalagi dengan kondisi ekonomi ya, apalagi sekarang ekonomi juga lagi sebenarnya hal itu masih bisa sedikit dimaklumi, tetapi lebih baik dikurangi, tidak dilakukan. Dan menurut saya itu juga bisa menjadi peran juga dan peran pemerintah dan kedepannya juga untuk anak muda juga kalau bisa mungkin ditambah lagi kayak fasilitas kayak perpus, nah itu kan masih bisa meminimalisir kan kayak bajakan, mahasiswa juga ruang mahasiswa untuk berbaca juga. Itu sih menurut saya sih. Next, yang terakhir, kalau kalian sendiri selama ini untuk pendidikan perkuliahan lebih sering pakai buku fisik atau buku online atau mungkin cetak yang legal atau fotokopi punya teman atau gimana? Sebenarnya dari saya waktu awal masuk hukum sih lebih ke Asmaba, lebih ke buku yang resmi gitu karena memang masih bagus. Tapi setelah berjalan waktu karena itu lebih suka cari yang simpel, contohnya mungkin dari internet ya karena bisa download, kadang ya mikir oh ya ini tinggal download aja. Padahal itu sebenarnya nggak hukum kan. Tapi mungkin kedepannya ya itulah pemerintah lagi bisa memfilter lagi dari internet untuk segala disebarluaskan itu, padahal itu punya kita. Tapi kalau dari saya sih lebih sukanya sebenarnya maunya yang asli sih. Kalau saya karena memang dari dulu lebih terbiasa aktifnya menggunakan handphone kan, jadi lebih praktis ya. Saya biasanya lebih nyari PDF atau ini sih. Buku-buku online itu biasanya kan ada tuh di macam itu kan, dikasih penjualan tuh ada penjualan buku e-book. Nah biasanya saya nyari itu. Tapi kalau ada buku fisik saya baca buku fisik juga. Lebih sering ke HP sih. Pertama, namanya siapa dan semester berapa? Kalau nama aku Aziza, aku semester 4. Kalau kamu? Kalau aku namanya Hera, aku semester 4 juga. Oke, izin tanya-tanya ya. Pertanyaan pertama, bagi anak hukum, kalian pasti udah familiar dengan undang-undang hak cipta. Menurut kalian sendiri, kalau tindakan mahasiswa yang sering memfotokopi buku gitu secara full atau ngedownload PDF bajakan di internet termasuk pelanggaran hukum atau enggak? Kalau dari aku, tentunya ini termasuk pelanggaran hukum ya, karena ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 ya kalau nggak salah, Undang-Undang Hak Cipta. Nah, kemudian itu tuh hal yang melanggar hukum, dan selain melanggar hukum, dia itu merugikan buat penerbit dan orang yang menciptakan buku tersebut. Menurut aku ya Kak, karena Hera sendiri itu anak rantau, jadi itu lebih melihat perspektif dari mahasiswa-mahasiswa sekalian. Jadi kalau kita beli buku original ataupun beli buku yang emang mahal gitu Kak, itu kan agak sedikit susah ya karena uangnya terbatas. Jadi walaupun itu termasuk pelanggaran hukum, tapi itu termasuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang emang kurang mampu gitu Kak. Jadi karena itu kamu bilang kayak belum masuk pelanggaran sepenuhnya gitu. Iya. Oke, pertanyaan nomor 2 selanjutnya. Realitanya emang masih banyak mahasiswa yang sering kayak fotokopi dari internet gitu dengan alasan kalau beli yang original tuh mahal di kantong lah gitu. Dari kalian sendiri, pendapat kalian memaklumi nggak alasan dengan alasan ini kayak bilang kalau beli ori mahal, bukan ekonomi lah gitu kendalanya. Kalian memaklumi? Oke, kalau kita kan udah belajar tentang hukum dalam tulisannya, dalam tulisannya, kemudian ada hukum dalam kenyataan di lapangannya, hukum dengan fakta. Nah, ini realitanya walaupun kita udah ada undang-undang yang melarang hal tersebut, tapi hal tersebut tetap terjadi karena ya emang seperti itu. Ini termasuk faktor ekonominya. Tapi apakah diwajarkan? Ini istilahnya peranggapannya seperti orang yang mencuri karena rasa lapar. Memang hal tersebut salah, tidak membenarkan pelanggaran hukum tersebut, tapi ya bagaimana itu adalah faktor ekonomi. Kalau dari Hera benar sih Kak, menurut Cica, karena kalau faktor ekonomi itu sesuatu yang tidak bisa kita paksakan. Walaupun di buku-buku, semua buku ya kayaknya itu udah ada warning kalau buku itu tidak boleh disalin, tidak boleh disalin, tidak boleh fotokopi. Tapi kalau memang
faktornya bukan sesuatu yang bisa kita perjuangkan, bukan sesuatu yang bisa kita paksakan. Itu menurut Hera masih bisa untuk jadi pertimbangan. Apakah itu bisa dimasukkan ke dalam suatu tindak pidana atau enggak? Next question. Apa ya, kalian kan udah kuliah sampai 4 semester kan. Nah, selama kuliah ini kalian lebih pilih buku original atau PDF atau dari internet? Dominannya pakai apa gitu? Selama perkuliahan kalian Dan alasannya apa gitu? Untuk Hera duluan ya. Nah kalau Hera itu 50-50 sih Kak. Hera kadang pakai buku yang original memang yang harus ada fisiknya. Dan kayak kalau HP itu kan ada disknya kan. Nah terus kalau buat buku-buku yang memang sekiranya tipis atau memang udah cari di Gramet nih nggak ada bukunya. Nah itu memang prefernya PDF sih Kak. Iya betul. Mau Dija gimana gitu? Kalau saya sih sebenarnya saya agak keberatan gitu ya kalau buku fisik. Kenapa ya? Karena buku fisik tuh kalau di saya ya itu suka nyemek-nyemek space cost dan juga berat juga bawanya. Dan saya lebih suka buku tuh dari berbentuk PDF atau dari perpustakaan online. Nah ini juga solusi buat teman-teman nih yang sering cari buku-buku bajakan buat referensi. Nah sekarang tuh sebenarnya udah banyak loh research yang menyediakan buku-buku gratis gitu, tapi untuk dipinjam, untuk tidak untuk dibeli ya. Kayak Ipusnas ya, walaupun sekarang Ipusnas tuh sering down. Nah dan saat Ipusnas itulah jadinya keinginan untuk mencari buku-buku dari link lain untuk menemukan buku bajakan tuh rasanya melonjak gitu. Jadi itu solusi juga sih buat pemerintah untuk meratakan saluran pendidikan, sarana pendidikan juga termasuk sarana buku seperti ini. Oke, dengan siapa semester berapa? Nama saya Hidayah, saya dari semester 2. Oke, izin untuk tanya-tanya ya. Pertanyaan pertama adalah, pasti kan kamu udah familiar dengan Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Nah, menurut kamu, kalau tindakan mahasiswa yang memfotokopi buku, cetakan, atau mengambil sumber dari PDF di internet itu apakah masuk pelanggaran hak cipta? Kalau menurut saya pribadi ya itu merupakan pelanggaran hak cipta karena memakai tanpa izin. Oke, selanjutnya, kalau aturannya kan nggak jelas kan, sebenarnya tindakan tersebut secara langsung atau tidak langsung termasuk pembajakan. Ya. Tapi kalau kita mau pakai buku yang asli itu kan dia harganya lumayan mahal kan, dan itu ya tidak sesuai dengan ekonomi beberapa mahasiswa. Jadi menurut kamu apakah hal ini bisa dimaklumi? Menurut saya itu dapat dimaklumi ya, karena kan kita lihat tidak semua mahasiswa itu mampu. Jadi untuk hal kegiatan perkuliahan itu masih bisa dimaklumi. Oke, pertanyaan terakhir, jujur aja nggak apa-apa. Kalau kamu sendiri gimana biasanya? Apakah lebih sering pakai buku original bunyi secara langsung atau dari internet atau ngambil PDF atau bagaimana? Ada alasannya? Saya seringnya ngambil dari PDF sih. Nah, alasannya selain murah itu juga praktis daripada buku sih. Praktis bisa dibawa ke mana-mana dan dipakai kapan aja. Nama saya Nicholas Surya, semester 6. Oke, izin saya tanya ya. Yang pertama, sebagai anak hukum kita kan nggak familiar dengan Undang-Undang Hak Cipta. Kalau menurut kamu sendiri, memfotokopi buku cetak dan bentuk PDF dari internet itu masuk pelanggaran hukum atau enggak? Kalau menurut aku sih, kalau untuk kopi atau itu yang kalau dari internet itu dia enggak. Kalau fotokopi itu cuma fotokopi. Oke, kamu tanya, kalau aturannya kan bisa jelas nih, kalau kita memfotokopi buku gitu kan, itu masuk pelanggaran kan. Tapi yang kalau tadi biasanya kita fotokopi yang bajakan gitu. Nah, itu kemana karena ekonomi. Kalau kamu sendiri itu masih dimaklumi atau enggak? Kalau kamu kembali ekonomi? Kalau menurut aku sendiri ya bisa dimaklumi. Karena kan kondisi kantong mahasiswa juga kan. Iya, yes itu. Oke, pertanyaan terakhir. Jujur aja nih, kalau kamu sendiri gimana biasanya? Lebih sering pakai buku yang asli, buku fisik atau buku online atau dicetak atau online? Kalau aku sendiri buku online sih. Kecuali untuk undang-undang khusus lah. Ya, undang-undang pidana apa tuh aja pakai buku. Alasannya? Alasannya ya ingin mendalami buku pidana. Kalau alasan untuk pilih buku online kenapa? Lebih praktis kan? Hemat juga? Nah, ya lebih praktis juga hemat sih dan juga tidak membuang banyak biaya. Iya. Nama dan semester? Saya ada sama Paung, semester 6. Saya ilmiah perdana pemerintah, semester 6. Oke, izin tanya-tanya ya. Pertama, kalian itu pasti familiar dengan Undang-Undang Hak Cipta. Kalau menurut kalian sendiri, tindakan mahasiswa yang memfotokopi buku cetak secara full dari internet itu apakah masuk pelanggaran hukum? Kalau dari pribadi saya sih, selama nggak mengubah nama dari penerbitnya, nggak melanggar hak cipta sih. Kalau menurut saya sih, enggak sih, karena kan selagi emang aturan dia yang bukan diperjualbelikan nggak salah. Oke, next. Yang kedua, ada beberapa aturan yang udah jelas kan. Ada kalau kita cetak dari slide itu sebenarnya udah termasuk pembajakan, tapi realitanya emang masih sering kita mahasiswa. Pembajakan utama itu terkait dengan buku. Kalau dari kalian sendiri, apakah maksudnya hal ini dipastikan? Kalau dari pribadi saya, balik lagi misal untuk menunjang pendidikan sih, ya kalau menurut saya sih, saya nggak memaklumi ya, soalnya ya itu kan diambil dari internet, itu memang ada perizinannya. Memang pihak yang kopas lah ya, merasa kopas itu ada izin sama penerbit.
Terakhir, ini jujur aja, jadi kalau selama kuliah ini kalian biasanya pakai apa? Buku fisik secara langsung yang asli atau dari internet atau mungkin fotokopinya teman? Kalau saya langsung jadi fisik sih, jadi fisik. Alasannya? Ya, lebih enak aja dibanding kalau misalnya online, lihatnya susah sih. Dan juga lebih enak aja sih kalau misalnya mau catat langsung di buku, enak sih. Kalau saya sih fisik sih, karena memang kalau dari internet itu kan agak biasa susah akses ya. Jadi kalau yang di buku juga kita untuk dari itu nggak ada ajarkan silaturahmi juga bisa, karena kan hak pribadi kan. Halo Bang, kalau boleh tahu nama anak saya kan ada semester berapa? Oke, perkenalkan nama saya ini Francisco Bagian Putra Kaseno. Saat ini saya semester 6. Oh, sama-sama lah gitu ya. Nah, saya mau izin nanya ya Bang ya. Nah, sebagai anak hukum ini pasti familiar kan sama undang-undang hak cipta. Nah, menurut Abang nih tindakan mahasiswa ini yang ngambil PDF dari internet, fotokopi buku-buku, itulah dari internet itulah. Menurut Abang itu pelanggaran hukum atau enggak? Kalau saja contoh. Sebenarnya kalau ditanya apakah masuk pelanggaran hukum atau enggak, saya masih kurang paham mungkin ya. Cuma kalau menurut saya sih enggak juga sih, karena kan walaupun kita ngambil itu pun tak merugikan dari yang punya si buku ya. Terus pun kita bisa ngambil dari online gitu kan karena emang udah tersedia juga. Jadi yang ngambil tidak ada salah apapun sebenarnya, karena mereka juga tak tahu kan. Paling itu sih. Nah, aturannya kan sebenarnya udah jelas ya Bang ya, ada di undang-undang hak cipta di belakang. Nah, tapi realitanya ini kan mahasiswa kadang beli buku yang original itu kan mahal dan sedangkan mahasiswa. Nah, tanggapan Abang tentang masalah ini tuh apakah dapat dimaklumi atau enggak? Rasanya cuma Kalau dari saya sih memaklumi itu bisa kan. Kalau masalah duit nih sama-sama tahu kan ya, susah kan mencari duitnya. Cuman kalaupun mereka memang nggak punya duit kan sekarang udah ada perpustakaan ya, aksesnya juga gratis ya. Kalau mereka bisa ke perpus sebenarnya kalau untuk pinjam buku itu. Sebenarnya agak sulit melawannya juga setelah dipikir-pikir. agak dimaklumi agak enggak ya. Nah, dua lah jawaban saya. Nah, gitu aja nih Bang. Abang biasanya pakai buku yang original atau ambil dari internet atau fotokopi? Alasannya apa Abang ambil buku? Kalau saya jujur lebih banyak nih ori. Ori pun saya pinjam kadang karena kawan-kawan saya sama beberapa teman memang ada buku yang karena saya butuhkan. Kalau ditanya alasannya, ya memang pas aja ya. Gampang kayak nanti kalau Nyari kan gitu ya. dan menjadi anak muslim dari semester berapa? Ya, aku jujur biasanya ya, saya sama sebagai anak hukum pasti kamu udah familiar kan dengan undang-undang hak cipta. Kalau menurut kamu sendiri, tindakan sesuai dengan fotokopi buku secara full atau didownload dari PDF di internet itu apakah termasuk pelanggaran? Kalau menurut aku sendiri ya itu termasuk pelanggaran sih, karena secara kan buku itu originalnya dari penulis gitu. Nah, kalau kita melakukan hal tersebut ya pasti kita melanggar hak originalitas dari penulis. Misalnya, kalau aturannya kan tidak jelas nih sebenarnya masuk dalam bacaan. Tapi realitanya nih, kalau di kampus sendiri itu sebenarnya lumayan tinggi kan. Jadi ya pasti ya berdasarkan mahasiswa. Kalau pendapatmu sendiri, ini gimana? Apakah kamu memakluminya atau enggak? Sebenarnya untuk memaklumi kita sendiri sebagai mahasiswa sadar diri ya, karena kemampuan ekonomi kan belum tentu kita effort atau sebanyak itu ya uang untuk mengeluarkan biaya membeli buku. Tapi kan menurut harganya sebenarnya sebaiknya kita membeli buku yang asli aja daripada kita harus menggunakan buku bajakan seperti itu. Dan yang terakhir, juga aja nggak apa-apa kalau kamu sendiri gimana? Biasanya pakai yang original atau kopian atau mungkin dari aplikasi sendiri internet? Kalau dari aku sendiri, aku jujur pakai yang asli sama yang bajakan ada, karena harga. Balik lagi harga tadi. Cuman sekarang ini lebih fokus untuk beli yang asli sih. Meskipun ya kita harus nabungnya, ya keluar duit harus gede setiap bulan gitu. Ini buat pengeluaran buku nih, jangan sampai diganggu gitu. Jadi fokus di situ sih. Terima kasih. Terima kasih banyak.